yang namanya fid dunya hasanah, punya anak yang soleh. Ini saya lihat ada anak-anak santri kita tuh, alhamdulillah. Saya bawa anak santri saya hafal Quran juga. Bu, hui, hui, bu, kalau ibu meninggal nanti siapa doakan kau? Suamimu. Kawin lagi. Dia tanya saya, mamanya C, Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti kau nak kawin lagi? Saya bilang, kau sini dulu sayang, saya berikan kau penjelasan baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pastilah saya kawin. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak pesantren apa kelebihannya? Satu, makannya pasti halal. Dua, sholatnya pasti berjamaah. Dan hebatnya awal waktu. Yang ketiga, dia tiap hari baca Quran. Yang keempat, pasti dia punya semangat solidaritas, selalu sama-sama. Yang kelima yang paling penting, tiap hari didoakan orang tuanya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, overdosis, mati kau di atas perut orang. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan nyabu. Sabu apa itu? Itulah dia. Mabuk, minum khamar, ambil dia punya motor, balap. Bayangkan mabuk setengah, naik motor, dia listrik dikira aspal, mati kafir dia. Insya Allah. Tapi yang membuat kita bisa mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Mana itu? Terutama pedagang. Mana itu pedagang yang suka makan haram? Ini baru tak? Baru. Padahal sudah lama. Ini asli tak? Oh asli. Sampai bersumpah demi Allah asli. Padahal palsu. Kamu dapat untung, tapi uang yang masuk dalam perutmu uang haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana itu riba? Menipu pembeli. Berapa harganya ini sarungmu? Ini 20 ringgit. Wih, mahal betul. 15 ya? Itu lagi 20 ringgit. Ku kasih kau modal, sama-sama kita orang Bugis. Padahal sudah ada untung. Begitu dia cakap modal padahal sudah untung, itu riba. Hati-hati, sebab saya tengok ini dari saya bandar, banyak penjual pedagang-pedagang. Hati-hati kalian yang berdagang. Kau bisa dapat untung jutaan, ribuan ringgit, tapi kalau kau menghalalkan segala cara, itu yang kau dapat membuat kamu makan tiap hari uang haram, dan itu sebabnya doamu tidak dijabah oleh Allah. Kenapa? Yang membentuk darah dagingmu uang haram. Ada pedagang di sini? Ada? Hati-hati kok. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polis, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan kerajaan, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata lepas sholat maghrib, dengar ceramah dalam masjid sekalipun di sini, banyak setan yang berkeliaran. Setannya berupa handphone. Setan lah itu. Orang ceramah masuk sini dulu.
Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. 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 Maca apa kok? Saya musafir, doa saya makbul. Saya pendakwah, doa saya makbul. Saya lagi selesai lagi dakwah, doa saya makbul. Ku doakan kau yang pegang handphonemu, suamimu kawin lagi. Simpan dulu handphone, simpan. Tak ada siaran langsung, tak ada live, simpan. Sudahlah, tak payah kau konsentrasi. Sebab apabila kau pegang handphonemu, pasti kau tidak simak ceramah saya. Pasti yang kau simak begini. Mana ada kau simak ceramah? Yang kau simak apa? Ini monitormu. Simpan handphone, simpan. Ustaz, kita mau rekam Ustaz, supaya ada kita tengok nanti ulang. Ini ada kamera saya bawa. Ini gambarnya lagi bagus, suaranya lagi bagus. Macam mana caranya? Ini kameranya Ustaz sudah balik, nanti ada di YouTube bos. Macam mana caranya? Ustadz Dasat Latif Masjid As-Saimah, putar itu. Kau pencet, keluar itu ceramah saya di sini. Sudah dipencet Ustaz, tak mau tak putar. Berarti tidak ada kau punya data. Sudah tengok, jangan lupa like, comment, and share. Ya toh? Oke? Setuju? Simpan handphone. Wih, hargai juga perasaan saya bos. Saya berhenti ceramah kalau kau rekam terus. Jaga kau. Simpanlah supaya kita cepat ceramah, ya. Oke saudara? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Allah perintah solat, Allah tidak solat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi Allah perintah kita salawat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, Allah dan malaikat bersalawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tak boleh kita salawat sambil merokok. Tak boleh kita salawat sambil kita makan. Haram, tidak, tak elok namanya. Maka ketika bersalawat, kata Allah, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Kita salawat bareng-bareng ya. Bisa? Saya nak dengar puan-puan dulu. Ini cewek-cewek nih. Mana lebih laju suaranya dengan laki-laki? Boleh? Cewek dulu. Salatullah. Ayo ibu. Ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 7,5. Nah ini nih kita lelaki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo senaki memang nih suaramu. Ayo salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-puan yang saya hormati, setiap kita mendengar tausiah, Ustadz pasti pertama yang diucapkan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada anak pemuda bertanya, kenapa mesti bersyukur Ustadz? Sekarang ada Covid. Kenapa mesti bersyukur Ustadz? Saya diberhentikan dari kantor sebab ini ada PHK, pemutusan hubungan kerja.
Kenapa mesti bersyukur Ustadz? Saya baru saja dipecat di kantor. Kenapa kita bersyukur? Satu, ada saya mau bagi handphone iPhone 13 Max Pro 1 tera. Saya bagi kau gratis. Percuma. Mau? Mau? Angkat tangannya mau. Mana? Oke, kau. Tapi begitu saya kasih kau, kau tuli. Tidak boleh dengar. Mau? Mau? Ayo. Artinya bukan handphone ini yang mahal, tapi telinga. Dan hebatnya lagi di telinga, kau boleh bedakan mana teleponnya istrimu, mana teleponnya cewekmu. Iya toh? Boleh dibedakan mana teleponnya Haji Baco suaranya dan suaranya Dasat Latif. Dan hebatnya lagi ini telinga, tempatnya oke bah. Kamu pernah bayangkan macam mana seandainya telingamu satu dibawa ke lepak? Halo? Ya. Kau di mana? Di sini. Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi di telinga, Masya Allah, gratis, tak payah kau bayar. Saya bagi lagi contoh. Mau kamera? Ini kamera 3 kameranya, itulah dia mahal. Saya ditanya, Ustadz, handphone apa yang mahal? Handphone yang banyak kameranya? Bukan. Handphone apa yang mahal? Handphone yang tidak diperiksa sama istrimu. Biar dia punya 4 kamera, selalu diperiksa istrimu, tak ada guna kau punya handphone. Ini kamera saya. Ini kalau uang Indonesia saya tidak tahu, kalau uang Malaysia ini lebih 100 juta. Ini mahal? Bukan ini. Biar ada kau punya ini kamera, kalau tidak ada matamu, kau mau apa? Hah? Ini pun ada kau punya beli, ada duit kau punya beli. Kalau kau tidak punya ilmu pakai ini, tidak bisa kau pakai. Ustadz, foto saya, oke, setengah badan. Tik, setengah badan betul, tapi pusat ke bawah. Ini guna harus ada ilmunya, harus tahu diputar-putar supaya fokus. Tapi apakah ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Dan ini gratis, tak perlu begitu kau buka langsung fokus, tidak perlu, tak payah kau putar. Iya toh? Hebatnya lagi nih kau punya mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Tuan-tuan pernah bayangkan bagaimana seandainya tak bisa kita bedakan mana istri, mana tetangga? Kenapa? Malam minggu ini lain-lain rasanya. Ternyata jiran punya istri. Ayo, kenal Lionel Messi? Kenal? Tahu Lionel Messi? Ronaldo, Muhammad Salah, apa dia jago? Tak. Tapi Allah kasih dia punya lutut boleh bengkok. Biar dia Muhammad Salah jago tekniknya, tapi dia punya kaki tak boleh bengkok. Mana boleh dia sepak bola? Iya. Saya kasih lagi contoh. Gigi. Pernah nampak orang ada kawat di giginya? Pernah? Itu mahal pak. Kalau uang Indonesia sekitar 50 juta. Dulu waktu saya kecil, pagar saja dikawat. Ini gigi pun dikawat. Luar biasa ini perempuan sekarang. Giginya dia kawat. Saya bilang sama mahasiswa saya, apa itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau kawat harga 100 juta, tapi tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Ya, hebatnya lagi kita punya gigi ini. Hebatnya lagi kita punya gigi Allah bagi gratis. Tahu kalau uang Indonesia satu gigi pasang gigi palsu, bukan yang dibuka-buka ya, yang ditanam. Itu satu gigi kalau di Indonesia 22 juta rupiah. Satu gigi.
Allah kasih kau gaji gigi 32, percuma, tak payah kau bayar. Hebatnya lagi ini gigi, Allah batasi panjangnya, terhad. Macam mana andai gigimu tumbuh macam rambut, gondrong. Ya, itulah sebabnya Allah menyindir kita dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Dasar, nikmat mana lagi yang kau kupuri dari saya? Semua Allah kasih percuma. Macam mana kalau bernapas digaji? Macam mana kalau bernapas dibayar? Dulu waktu Covid namanya Delta, orang hidup udara dari apa namanya itu? Dari tabung. Berapa ringgit habis untuk bernapas? Kita alhamdulillah gratis, tak payah bayar bernapas. Ada nikmat yang paling kita anggap remeh. Apa itu? Kentut. Kau kira ada kawan saya habis duitnya ratusan juta hanya pergi operasi ke Eropa supaya bisa kentut. Alhamdulillah kamu semua boleh kentut. Jangan juga mentang-mentang boleh kentut, orang banyak. Alhamdulillah. Itulah sebabnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Nah, sekarang setelah Allah bagi kesehatan, Allah bagi kereta, Allah bagi rumah, Allah bagi kebun, Allah bagi penglihatan yang baik, Allah minta kau bayar itu. Bayarnya dengan cara apa? Satu, bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ketika bersyukur, ucapkannya dengan baik, usahakan didengar telingamu. Jangan kau cuma bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu? Kereta baru bos, Alhamdulillahirabbil alamin. Bini baru, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kau berani, kalau tidak berani jangan kau coba-coba. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Dia bilang ngamuk dia Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, pecahkan dua. Kalau dia pecahkan televisi, alhamdulillah, lagi jimat. Dengar Pak, piring boleh dibeli, televisi boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ini. Hei, ada istri di sini. Hei, dengar ibu. Nabi bilang begini, biar ibu puasa Senin Kamis, Syawal sudah tuntas, tahajud tiap malam, 1 juz 1 hari, tapi kamu durhaka sama suamimu, kau kasar bicara, kau berikan beban suamimu melebihi tanggung jawabnya, kau tidak hormati dia taati, maka kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tak dapat. Tenang Pak, saya bela kamu. Kau takut semua sama istrimu sini. Bu, hei, 4 jenis perempuan kata Nabi yang menjadi bahan bakar api neraka. Apa artinya bahan bakar api neraka? Dia menjadi apinya neraka. 4. 1, yang tidak mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. Yang kedua, yang tidak berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Ini yang agak berat, memberikan beban suaminya melebihi tanggung jawabnya. Maknanya apa? Kalau suamimu hanya mampu terima gaji 2.000 ringgit, jangan kau paksakan menjadi 3.000 ringgit. Dia bilang cakap orang Bugis, ajak musurui lakemu toa isikuna. Maknanya, jangan kamu suruh suamimu gigit sikunya. Ada yang boleh gigit sikunya? Saya bagi kau semua bajuku ini. Ini baju khas.
Tak ada samanya. Meskipun tadi saya turun dari mobil ada ibu-ibu cakap, itu juga bajunya di YouTube. Hei, coba kau gigitlah sikumu. Nah. Mana boleh? Itulah orang kalau menyuruh suaminya melebihi tanggung jawabnya, dosa. Yang keempat, perempuan istri yang suka memaki-maki suaminya. Marah sama suaminya, boleh. Tak kusangka kau begitu, Bang. Jauh-jauh ku tinggalkan Sulawesi, aku ikut sama kamu. Ternyata kau ada bini budak. Boleh kalau marah macam itu, boleh. Tapi mana nih maki-maki, menghina suami. Memang kamu goblok. Jawab. Dongok memang ini. Sama aja bapaknya goblok. Weh, jangan kau ketawa, saya serius ini. Ada pernah binimu marah macam itu? Kalau ada binimu marah seperti itu, kau selalu keluar, tidak pernah aja di rumah, jalan aja kerjamu. Kalau istri saya ngomong begitu, saya tidak marah. Saya diam. Setelah 5 menit saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau kau marah-marah sama suamimu, jangan kau maki-maki. Ada juga orang suami istri bertengkar, begadu, hamil lagi. Ada macam itu. Kalau kau sudah tidak tahan dengan suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, tapi kau katakan saja, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Masya Allah. Enak kan kalau suami istri marah sambil menyanyi? Kalau dia masih marah lagi, kau lah sindir lagi. Insaflah wahai berhenti sudah itu marah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara bersyukurnya sujud syukur. Macam mana caranya? Nah, misal kita lagi di masjid, seharian ini alhamdulillah dapat untung dagang. Alhamdulillah anak kita ada kecelakaan kereta, tapi alhamdulillah anak kita lepas dari kecelakaan itu. Caranya, hei Haji, tabrakan, langgar kau punya mobil, tapi alhamdulillah anakmu tak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kau bilang alhamdulillah alamin. Itu kan ada orang biasa bersikir tidak jelas apa dia bilang. Terutama kalau selesai maghrib, ada itu orang biasa imam ustadz, sikirnya terlalu cepat. Sumlah. Macam dia makan pisang goreng panas. Sumlah. Yang bagus bos. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Macam mana caranya? Langsung saja sujud. Di mana sujud? Bagus lagi kalau datang masjid. Boleh sujud di rumah, boleh. Di kebun, boleh. Tiba-tiba dapat telepon, alhamdulillah anakmu diterima di kerajaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sujud. Boleh di jalan raya, boleh. Tapi kau lihat dulu kereta lintas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Nah, sujud syukur. Yang ketiga, tadi namanya bertasyakur. Yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Mikir-mikir, pikir-pikir. Alhamdulillah Allah kasih saya sawit 10 hektar.
Alhamdulillah Allah bagi saya kereta 4. Alhamdulillah Allah bagi saya rumah harga 1 juta. Bersyukur. Caranya keluarkan zakatnya. Kalau kalian tidak keluarkan zakatnya, maka kalian masuk kategori at-takatsur. Lomba-lomba memperkaya diri, guna kereta 5 tambah 6 tambah 7, rumah cantik, tabungan banyak, tapi dia tidak keluarkan zakatnya, maka hartamu itu nanti yang akan menyiksamu masuk ke dalam neraka. Itulah enaknya jadi orang miskin. Kalau orang miskin tak banyak pertanyaan. Mana ada banyak pertanyaan? Tersangka pertama maju, nama Inem, pekerjaan pembantu rumah tangga, gaji 1.000 ringgit 1 bulan. Kau gunakan untuk apa? Sebenarnya tak ada cita-cita saya merantau Malaysia jadi pembantu, tapi ibu saya sakit di Pinrang. Aku datang ke sini merantau. 500 ringgit ku kirim tiap bulan, 500 ringgit ku tabung untuk kehidupanku sehari-hari. Mobil tak ada, rumah majikan punya, handphone tak ada. Kau sholat, alhamdulillah 5 waktu oke, sholat sunnah saya tunaikan. Kau puasa, alhamdulillah Ramadan tak ada lepas, Senin Kamis jalan, Syawal pun ku tunaikan. Kau sedekah, alhamdulillah. Kalau saya pasar ada duit saya lebih, saya sedekah sedikit. Kau haji, mau tapi tak ada duit. Allah kemudian berfirman, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, sekarang aku muliakan kau. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu mana yang kau suka. Anak apa mau dia tanya? Kereta tak ada, bicycle tak ada, rumah kontrak. Apa dia mau tanya? Tersangka kedua maju, haji titik. Itu kau kereta dari mana kau dapat? Kalau lihat kau punya gaji tak payah kau dapat itu. Anu apa? Wah, tidak jelas, ditempeleng dia, pak, keluar darah di telinganya. Dia mau lari ditarik lagi. Itu istrimu pasang kawat dari mana? Itu rumahmu tegelnya dari mana? Itu semua ditanya. Anu apa? Enggak jelas. Tak. Ditinju habis dia, babak belur dia, Pak. Masuk juga surga, tapi sudah hampir habis sudah mukanya. Sudah hampir mukanya. Masuk dia surga, ketemu sama pembantunya. Kata pembantunya, Tuan Haji, dari mana? Kenapa bukan? Jangan bicara di situ. Macam mana boleh terlambat? Saya sudah 3 tahun di sini, baru saya datang. Kenapa boleh Tuhan terlambat? Sekira ada mobil lampak itu kereta apa? Dia bilang itulah kereta, banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati kalian yang tidak membayar zakat. Zaman Nabi membentuk pasukan penagih zakat. Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ada pasukan perangnya untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Saya bagi contoh. Ini air bersih, suci, boleh saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah gaji, inilah penghasilan kita yang halal. Menjadi tukang tombak, menjadi sopir, menjadi pedagang, menjadi kaki tangan kerajaan, ini halal. Karena kita tidak menghalalkan segala cara, hasilnya halal. Bila mana tuan puan tak bayar zakat, maka ibaratnya tuan puan memasukkan air di tandas kloset, kasih masuk air yang ada itu. Kalau di kloset di tandas ada kan air putus itu, bukan sudah lepas kuningnya, yang kuning sudah lari dia, yang masih ada airnya. Ambillah air di dalam tandas itu, 1 tetes saja. Kau masukkan 1 tetes di sini, kamu masih mau minum ini? Masih mau minum ini? Tidak. Itulah harta yang tidak kau bayarkan zakat, yang tadinya bersih, yang tadinya suci, yang tadinya jernih, menjadi kotor hanya gara-gara 1 tetes itu. Itulah yang 2,5%. Contoh lagi,
Pernah beli pisang? Pernah beli pisang? Bila kalian beli pisang, apakah semuanya kau makan? Hah? Apanya yang dibuang? Kulit. Kenapa kau buang? Nah kau beli, kau punya. Iya kan? Kenapa? Saya punya duit, saya beli pisang, saya nak makan sekalian dengan kulitnya. Kau makan kulitnya? Tak. Itulah kulit yang dibuang, itulah zakatmu. Jadi bila ada orang tak bayar zakat, sama halnya dia beli pisang, dia makan dengan kulitnya. Kalau kulit pisang, oke basiba. Kulit durian. Andre kau lah wajah. Ya. Maka tuan-puan yang saya muliakan karena Allah, balik nanti kau hitung kau punya zakat. Macam mana caranya Ustaz? Kau punya bicycle, harganya berapa? Zakat itu ada dua syaratnya, sudah cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Kalau di Malaysia 1 gram emas berapa ringgit? Ibu-ibu biasanya berapa? 1 gram emas berapa ringgit? Hah? 200? Hah? Anggaplah 300 ringgit. Indonesia 1 gram sekarang 1 juta rupiah. Anggaplah 300 ringgit 1 gram, berarti kali 85. 300 kali 85. Supaya ini jelas, sebab harus jelas. Kalau bapak tidak menderita, bapak nanti ketika mati disuruh pikul semua itu, dijadikan bara api neraka, lalu disuruh makan kau. Bahasanya orang di Indonesia, di Bugis, Andre kola guajat. Makan kamu itu serakah, kau didorong masuk di mulutnya. Tapi bukan lagi pisang, bara api neraka. Nah, 300 ringgit kali kali 85 sama dengan 25 ribu ringgit. Maknanya apa? Bila bapak ibu punya harta mobil senilai 25 ringgit, 25 ribu ringgit, tanah senilai 25 ribu ringgit, rumah senilai 25 ringgit, tabungan di bank 25 ribu ringgit, maka wajib kau keluarkan 2,5%. Berapa 2,5%? Cuma berapa itu? Ya sudahlah, kau itu sendiri. Kau kasih susah lagi saya. Kau itu sendirilah. Ya kan? Maknanya kalau 1 juta itu 2,5%, keluarnya cuma 25 ribu. 1 juta 25 ribu rupiah. Kalau kalian tidak keluarkan, maka dia kotori semua hartamu. Kalau sudah harta kotor dimakan, maka anakmu kepala batu, istrimu tukang ngomel. Tapi kalau kau rajin keluarkan zakat, apa kamu cakap istrimu taat? Sayang, kenapa kau ketawa? Bini saya kalau saya panggil sayangku, aduh. Tapi kata istri saya, kamu ini Ustadz, laki-laki jarum super. Apalagi itu, jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bilang, saya bukan laki-laki jisamsu. Apa itu? Janji manis nyatanya palsu. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hitung itu. Rumah. Kalau rumahnya sudah lebih harga 25 ribu ringgit, maka wajib keluarkan 2,5%. Tiap tahun. Kalau itu rumah hanya digunakan tempat tinggal saja, maka dia sekali saja kamu keluarkan. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, sewa-sewa, maka tiap tahun dikeluarkan. Punya kereta,
kereta hanya kita gunakan pribadi, tidak disewa-sewakan, maka sekali saja selama kereta itu. 2,5% tidak cukup 3. 2,5%. 97,5 kata Allah ambil itu semua. Tapi bila tuan puan tidak keluarkan, jangan heran anakmu dinasihati dia lawan. Jangan heran istri dinasihati membangkang. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Maka saya berharap, saya cinta tuan-tuan puan-puan karena Allah. Balik nanti ini hitung zakatmu, keluarkan. Kalau tak kau keluarkan, maka itu akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Poin 1, sampai mana kita tahu ceramah? Sampai jam berapa? Hah? Jam 9. Wah, enak di kau. Hah? Sholat isya jam berapa? Yang kedua, tajuk kedua, siapa yang hafal doa sapu jagat? Saya bagi hadiah. Hah? Siapa yang hafal doa sapu jagat? Saya bagi hadiah. Ayo, doa sapu jagat. Hah? Mana? Ah, kamu hafal? Ah, sini. Tak ada yang hafal. La haula wala quwata illa billah. Doa sapu jagat. Ada yang hafal? Tak ada? Pasti kamu hafal semua. Cuma kau tidak tahu judulnya. Doa sapu jagat selamat duit saya. Doa sapu jagat itu Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina. Iya naro yasa doa sapu jagat lah dongo. Ada yang hafal? Kok tidak jadi? Ada yang hafal artinya? Artinya. Ada yang hafal? Saya bagi lagi hadiah. Ayo. Budak-budak. Ah, sini kau. Sini. Cepat, kau masuk di YouTube. Ayo. Siapa yang hafal artinya? Itu doa. Hah? Orang tuanya? Tak ada juga. Weh, pantas doamu tidak dikabulkan. Kamu minta tak tahu apa yang kau minta. Allahu Akbar. Macam mana doamu mau dikabulkan? Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Padahal doa ini kalau Allah kabulkan itu aman kau dunia akhirat. Fid dunya hasanah, selamat di dunia, wa fil akhirati hasanah, selamat akhirat. Maknanya kaya dunia, kaya akhirat. Maknanya pejabat dunia, pejabat akhirat. Maknanya hebat dunia, hebat akhirat. Berapa banyak kita lihat hebat di dunia, sengsara di akhirat. Hebat di dunia, menderita di akhirat. Orang Islam doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pantaslah kita tidak dikabul doa. Kita tak tahu apa yang kita minta. Minta kak, kata saya apa kau minta? Tidak tahu, minta saja. Beleng-beleng kau namanya. Nah, sekarang menurut para ahli tafsir ayat fid dunya hasanah, mana sih yang dimaksud fid dunya hasanah? Mana ini selamat di dunia? Menurut ahli tafsir, ahli yang belajar tentang Quran, fid dunya hasanah itu 4 unsur. Pertama, punya pasangan yang soleh dan soleha. Bagi tuan puan yang sudah punya istri, periksa istrimu. Kalau istrimu suka ngomel, kau tidak fid dunya hasanah. Kalau suamimu tukang selingkuh kasar memukul, pak, nerakanya dunia kau dapat. Dan percaya bapak-bapak yang saya hormati ini, tuan-tuan, kita bisa seperti ini bukan karena kita jago, tapi karena istri kita baik. Saya nih bisa ceramah macam ini, Bu, bukan karena saya hebat, tapi mamanya Ece yang jago. Mana boleh saya ceramah kalau istri saya tidak bagi laluan? Mana boleh saya ceramah kalau istri saya menyiksa? Begitu saya mau ceramah, 5 menit lagi sebelum berdiri, tiba-tiba mamanya Ece menelpon, Ustadz, dikontak listrik anakmu. Apa itu listrik? Ini lampu, karen.
Mana boleh saya ceramah, saudara, digigit buaya anakmu. Mana boleh. Kita boleh bisa ceramah seperti ini karena istri memberi ketenangan. Maka adik-adikku sekalian, kalau kalian mau dapatkan surga dunia, pertama hati-hati milih istri. Cantik boleh, kata Nabi, pilihlah menjadi istrimu karena 4 perkara. 1, lijamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting, kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, dia lagi. Mau tidur, waduh, ada lagi dia. Balik kantor, kasih. Nak makan, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, cepat kau ganti casing. Tapi ingat, cantik jangan kau jadikan ukuran utama, karena cantik pasti ada batasnya. 17 tahun, sweet 17, cantik. Balik angka 17. 71, masih cantik. 17 tahun, senyum, semua cowok terpesona satu kampung. 71 tahun, senyum, lari cucunya, dikira mau digigit. Cantik menurut Haji Baco, belum tentu cantik menurut saya. Saya ditanya, Ustadz, siapa perempuan tercantik di dunia? Ya, mamanya Ece dong. Kata istriku, urusanmu. Saya tak urus istrimu. Cantik ada batasnya, cantik subjektif. Cantik menurut dia, belum tentu cantik menurut saya. Penting cantik, tapi jangan kau jadikan prioritas. Apalagi cantik kau lihat di Instagram, hati-hati, ada kamera filter. Kamera 360, cantik betul ketika dilihat di Facebook, mulus, tak ada noda. Begitu lihat aslinya, hancur. Hati-hati, adik-adik sekalian, hati-hati milih istri. Ustadz, bagaimana caranya dapat istri yang baik? Tak payah kau pikirkan, biar Allah yang kirim. Gimana caranya? Kau jadi orang baik, Allah kirimkan kau laki-laki baik-baik, perempuan baik-baik. Buka Quran, laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan perempuan baik-baik, dan perempuan pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi bila nak punya istri yang baik, kau dulu jadi orang baik. Bila nak punya suami yang baik, kau dulu jadi suami istri anak yang baik. Sekarang banyak anak muda statusnya OTW jogging, OTW yoga, OTW ngafe, OTW nonton. Begitu mau tidur, semoga dapat suami yang bisa menjadi imam dalam hidupku. Kalau kau mau dapat imam dalam hidupmu, OTW pengajian, OTW baca yasin, OTW pesantren, insya Allah kau dapat imam. 2, ketika cari istri, kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa bapaknya? Penting kau cari. Itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bobot, bibit. Itulah sebabnya orang Bugis niga anak iro, niga mbokna, niga indokna, niga nenena. Tapi ingat, tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya baik, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, kata Nabi, lihat kekayaannya. Siapa itu? Kaya dia, bah. Boleh. Tapi jangan kau jadikan ukuran. Kaya dia, betul kaya, tapi 13 bersaudara. Habis bagi warisan. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Lalu mahasiswa bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, kata Nabi, usahakan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Ada orang cantik, anaknya lagi miskin. Ada lagi kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi cantik, kaya, agamanya lagi jelek. Maka untuk mendapat perempuan, dialah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada 1. Bila tuan-tuan tahu ada di situ, di sini di Tawau,
Ada bapak kenal cantik, anak keturunan orang kaya, baik-baik, hafal Quran, tunjukkan saya juga masih mau. Ya kan? Maka fid dunia hasa itu punya pasangan yang baik. Tuan-puan yang sudah punya suami, kalau dia baik, genggam baik-baik, dia akan mengantarmu masuk ke dalam surga. Kalau kalian punya istri yang baik, pelihara dia baik-baik, karena dia akan menolongmu selamat dunia sampai akhirat. Tapi jika ada istrimu panenakang, malas, ada dua solusinya. Satu, sabar nikmati penderitaanmu. Yang kedua, kau pisah dengan baik-baik, cerai namanya. Tapi jangan kau jelek-jelekkan dia. Ada kau punya suami jahat, malas, dia pegang duitnya, kasar, memukul, maka kau tinggalkan dia, minta kau cerai dengan baik-baik, bukan dengan saling mempermalukan. Yang kedua, yang namanya fid dunya hasanah, punya anak yang soleh. Ini saya lihat ada anak-anak santri kita tuh, alhamdulillah, saya bawa anak santri saya hafal Quran juga. Bu, Bu, kalau ibu meninggal nanti siapa doakan kau? Suamimu. Kawin lagi. Dia tanya saya, mamanya C, Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti kau nak kawin lagi? Saya bilang, kau sini dulu sayang, saya berikan kau penjelasan baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pastilah saya kawin. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak pesantren apa kelebihannya? Satu, makannya pasti halal. Dua, sholatnya pasti berjamaah. Dan hebatnya awal waktu. Yang ketiga, dia tiap hari baca Quran. Yang keempat, pasti dia punya semangat solidaritas, selalu sama-sama. Yang kelima yang paling penting, tiap hari didoakan orang tuanya. Tapi kalau kau kirim anakmu ke London, England, Australia, Amerika, dia cakap bahasa Inggris boleh tahan, tapi dia tak pernah sholat. Nggak ada gunamu lah, cilaka. Jago banaknya, boleh tahan banaknya itu Ustaz. Kenapa dia boleh tahan? Masih kecil dia sudah pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Tidak percaya? Banyak yang bisa bahasa Inggris. Anak-anak masih kecil. Kau pergi ke Inggris. Anak-anak di Inggris, Pak, baru belajar bicara sudah bahasa Inggris. Macam. Kalaupun dia bahasa Inggris, kalau ibu bapaknya meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Taklah. Begitu meninggal bapaknya, dia berdoa, oh my God, please help me my father. Pasti dia bahasa Melayu juga. Oh Allah, maafkan bapak saya ya Allah. Tidaklah dia guna bahasa Inggris. Apa salah anak kita sekolah ke luar negeri? Tak salah, baik lagi. Tapi kalau dia tidak pernah kau tengok dia ngaji, dia hanya main game saja. Saya merantau ke Tawau cari kerja. Ternyata di Tawau tak ngam-ngam, saya boleh balik kampung. Balik lagi saya ke Sulawesi. Orang Jawa datang merantau ke Tawau, ternyata di Tawau tak nyaman, dia boleh balik kampung. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Dia pergi kerja tidak nyaman di tempat kerja, dia boleh balik lagi. Tapi bila masuk kubur, boleh kau balik lagi? Tak ngamlah di sini. Balik lagi ya? Balik kau di situ. Tak boleh kau balik-balik. Tinggal kau situ. Kalaupun kau balik, satu kampung tinggalkan kampungmu. Ustaz jadi setan, Ustaz. Dan pada saat kau sudah dalam kubur, hilang semua. Yang boleh lagi mendoakan kamu, anakmu yang mondok ini. Lepas dia sholat, dia berdoa,
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya bukan memuji diri. Bapak saya sudah arwah 10 tahun yang lalu, tapi rasa-rasanya tidak pernah sehari pun saya tidak doakan bapakku ketika saya sholat. Alhamdulillah saya tidak kaya, tapi saya buatkan masjid di kampung saya, nama bapak saya Masjid Bani Abdul Latif. Itu kalau anak baik agamanya. Tapi kalau anakmu tidak baik agamanya, kau sudah dikubur kereta dia beli, kau sudah dikubur dia begadu gara-gara sawitmu, kau sudah dikubur anakmu begadu gara-gara warisan rumah. Maka tuan-puan yang saya muliakan, anak soleh dan soleha adalah kekayaan kita dunia.